nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat waktu, nikmat Islam yang kita rasakan sampai hari ini, dan mudah-mudahan sampai nanti ajal menjemput kita masih beriman kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu saudara jamaah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah, kami panitia mendapatkan informasi yang masih keluar hari ini bagi kelas 150 orang. Jadi Bapak Ibu KWH itu membagi prakteknya, membagi manasik umrohnya per bulan itu ada lebih kurang 8 kali manasik umroh. Jadi ada setiap Sabtu, Ahad, setiap hari. Biasanya KWH manasik umrohnya di hotel Bapak Ibu. Kan pasti ada pertanyaan kan? Berapa bulan manasik umroh di sini? Tetapi Bapak Ibu banyak jamaah yang minta manasik umroh itu langsung praktek. Ya. Jadi memang ini ijtihad gitu ya. Kalau kita buat di hotel, saya semua prakteknya, maka kita buat di tempat seperti ini ya Bapak Ibu. Kita praktek langsung di lapangan. Selama praktek nanti Bapak Ibu yang terdaftar sebagai calon jamaah nanti kita masuk dalam keluaran haji. Jadi nanti keluar daerah bisa menuju di sini. Bapak Ibu yang calon jamaah itu masuk ke ruangan, baru kita menyampaikan materi fikih royal dan fikih safarnya. Ibu,
bagian bawah, perhatikan, tangan kanan memegang ujung kain. Tangan kanan memegang ujung kain, tangan kiri ini kain yang berlebih. Oke, tangan kanan ini ujung, tangan kiri kain yang berlebih. Kemudian ujung kain di tangan kanan satukan dengan tangan kiri. Oke. Kemudian berlebih, lebihnya taruh di ketiak kanan. Oke. Saya ulangi lagi. Tangannya direntang aja ya Bapak Ibu. Yang kanan rentang panjang di ujung, taruh di kiri, dipegang oleh tangan kiri. Kemudian yang kiri berjumpai tadi, karet taruh di ketiak kanan. Oke. Kemudian dikapit kayak pakai sarung. Oke, saya ulangi lagi. Oke, perhatikan ya di ujung. Kemudian yang kiri saya tarik sini, taruh di ketiak. Kemudian pakai sarung. Oke, silakan. Sebelum melipat, kempeskan dulu perutnya. Oke. Digulung. Oke, Bapak Ibu, Bapak-bapak perhatikan, mohon izin. Kenapa kok demikian? Bagian depan ini mesti berlapis-lapis. Kenapa? Tak perlu saya jelaskan. Ya, bagian depan mesti berlapis-lapis. Yang kedua Bapak Ibu, hati-hati. Ini penting sekali. Jangan mengira alah pakai kain ihram kok mudah menyo. Wak bulet-bulet, wak kapik-kapik je lah. Nanti nyangkut Bapak Ibu. Hati-hati melangkah. Ya, kalau kayak begini enak. Melangkah lebar. Ya. Kalau Bapak Ibu cuman diputar-putar, memang di atas tegak. Dikibas dulu boleh ya, dikibas. Takut-takut nanti ada semut. Ya. Ada gajah, ada ular kita. Ya. Oke. Ujung kain itu yang tangan kiri. Yang tangan kanan panjang terjuntai. Ujung Pak, ujung aja, ujung terus, kanan terjuntai. Ya. Kenapa yang kanan terjuntai, yang kiri Bapak Ibu? Di pinggul kanan. Nih, yang terjuntai ini dikibas menutup badan. Oke. Posisi begini, perhatikan Bapak Ibu, ya. Posisi begini, ini posisi ketika kita menggunakan ihram sampai kita mau tawaf. Nanti ada mutawif akan ingatkan. Nanti kita mau tawaf. Tawaf, pundak kanan mesti terbuka. Nah, berarti diturunkan di bawah ketiak. Di bawah ketiak. Nih, yang panjang kanan dikibaskan nutup badan. Ini posisi tawaf. Ya, tawaf begini. Labbaik Allah, bismillah ya Allahu akbar. Tawaf begini. Ya, sebelum tawaf ditutup badannya. Karena nanti bisa jadi kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Bisa jadi nanti kita sholat sunnah sebelum tawaf, tutup badannya. Nah, sholatnya begini. Allahu akbar, tertutup. Ya. Termasuk juga nanti setelah tawaf, sebelum berangkat sa'i, mungkin kita sholat sunnah dulu. Setelah tawaf, kan tawaf gini nih, ya kan? Setelah tawaf, tutup lagi pundaknya, baru sholat. Ya, setelah tawaf, tutup pundaknya, sholat, baru sa'i. Sa'i boleh dalam keadaan tertutup. Jadi sa'i begini nggak apa-apa, ya. Tapi tawaf itu mesti pundak kanannya
terbuka. Fahim tum? Oke, terakhir sebelum kita praktek, nanti di sana kita baris Bapak Ibu, kita langsung ke lapangan. Langsung kita praktek, Ustadz Hardi yang mimpin. Perlu terakhir saya ingatkan Bapak-bapak, ketika sudah kita pakai ihram, tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit alias celana dalam atau CD. Ya, celana dalam, ya itu hati-hati. Kadang-kadang kita pernah bawa jamaah, Pak. Kita dah pakai ihram, kita dah pasang niat berangkat menuju Masjidil Haram, baru bapak tu bilang, Ustaz, raso-rasonya masih ada. Masih ada rupanya kolor dipakai. Ini pelanggaran, ya. Hati-hati. Jadi kenapa ibu juga mesti harus perhatikan? Nanti sebelum meninggalkan mikot, ibu ingatkan bapak, lala pesado lah, ya. Takutnya nanti karena dah sering terpakai, rasa-rasa dah lepas, rupanya menyatu sama badan, ya. Celana dalam itu mesti dilepas semuanya. Bagi laki-laki hanya menggunakan 2 kain ini saja. Fahim tum? Ini penting sekali dan hampir setiap umroh, ya, selalu ada yang kadang-kadang lupa, ya. Nah, apa-apa saja larangan-larangannya nanti lebih detail akan dijelaskan di penjelasan fikih umroh dan fikih safar. Baik, ibu-ibu boleh berdiri? Silakan. Bapak Ibu semuanya berdiri. Kita berbaris menuju ke sana. Barang-barang penting silahkan dibawa, ya. Atau ada keluarga yang menjaga, silahkan, ya. Silakan di sana ada Ustadz Hardi yang sudah menunggu, ya. Kain ihramnya boleh dipakai Ustadz, silahkan dipakai. Simulasi. Nanti RWH ada jatah umroh insya Allah 3 kali. Bisa jadi tengah malam, bisa jadi siang hari, ya. Bisa jadi sore-sore, nggak tahu kita. Ya, nah panas-panas ini mudah-mudahan. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Calon-calon jamaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan coba simulasi praktek umrah. Kenapa kita buat seperti ini? Sebahagian dari jamaah kemarin meminta kita praktek Ustaz. Baik, kenapa? Mungkin ada atau saya bisa bertanya, ada yang ini adalah umroh pertamanya, coba angkat tangan. Banyak berarti. Kalau ini mungkin udah umroh kedua dan ketiga Ustaz, semuanya nggak perlu kita praktek. Nah gitu. Karena kebanyakan dari kita ini adalah umroh pertamanya, sehingga kita buatkan praktek ini atau simulasi ini supaya apa? Supaya ada gambaran nantinya apa yang akan kita kerjakan selama proses umroh kita. Baik. Kita sudah tadi pakai ihram, ya. Kalau tadi MC menyatakan anggap kita sudah di Bir Ali yang berangkatnya dari Madinah, yang landing Madinah, kemudian kita ngambil mikotnya di Bir Ali namanya, sudah memakai kain ihram dan semuanya sudah pakai. Sekarang kita coba untuk nanti selama di sana, ya, mohon maaf Bapak Ibu, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut nanti apa yang akan saya baca, jangan. Insya Allah Mutawif RWH itu sangat, ya, sangat nanti membimbing apapun proses ibadah selama di sana. Nah itu dia. Jadi jangan merasa khawatir, jangan merasa takut nanti. Nanti mulai dari beralih kita akan dibimbing untuk membaca niat, ya, untuk membaca niat. Dan umroh pertama ini itu mesti, ya, diniatkan untuk diri sendiri. Nanti RWH ada 3 kali umroh, umroh kedua dan umroh ketiga nanti bisa untuk membadalkan keluarga kita, mungkin yang sudah sakit ataupun sudah mendahului kita. Maka sekarang kita akan mulai dengan berniat. Nanti akan dibimbing niatnya untuk memulai umrah itu. Kita baca sama-sama. Ini ibarat kita sudah mulai, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat untuk kita berumrah, ya. Kita sudah baca dan insya Allah kita ini ibarat juga sudah sampai ke kota Mekah dan kita sudah masuk ke hotel meletakkan barang-barang
dan kita sudah ada di lobi hotel dan kita akan menuju ke Masjidil Haram. Baik kita jalan ke depan bersama-sama. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Oke, baik. Kita berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Jadi setelah nanti kita berjalan 10 menit kurang lebih dari hotel, kita akan memasuki Masjidil Haram. Ya, kita akan memasuki Masjidil Haram. Maka kita akan membaca doa. Membaca doa ketika memasuki Masjidil Haram. Allahumma antas salam. Allahumma antas salam Wa minkas salam. wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis-salam. Fahayyina rabbana Wa adkhilnal jannata wa adkhilna jannata darus salam. darus salam. Tabarakta rabbana Tabarakta rabbana wa ta'alaita wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li Allahumma iftah li abwaab rahmatik. abwaab rahmatik. Bismillah Bismillahi walhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalatu wassalamu wassalamu ala rasulillah. ala rasulillah. Baca doa memasuki Masjidil Haram. Maka nanti setelah kita memasuki Masjidil Haram dari pintu yang sudah nanti disampaikan oleh mutawifnya, maka kita tidak langsung bisa melihat Ka'bah. Ya, karena kita melihat Ka'bah itu nanti kita berjalan dulu ke dalam, kemudian nanti kita melewati tangga dulu ke bawah, ya turun tangga, baru setelah itu kita nanti bisa melihat Ka'bah secara langsung. Yang mana Ka'bah itu adalah selama ini kita menghadapkan wajah kita untuk menghadap Allah ataupun untuk beribadah salat. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kesehatan sehingga nanti akhirnya benar-benar kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, yaitu tempat kita menghadapkan wajah selama ini salat. Amin. Baik, setelah itu ya kita akan melihat Ka'bah terlebih dahulu. Kita jalan masuk ke masjid, turun tangga, maka setelah itu kita akan melihat Ka'bah dan ada doa yang bisa kita baca ketika kita melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Doanya adalah Allahumma zid hadzal baita Zid hadzal bait syrifan wa ta'ziman wa takriman wa takriman wa mahabatan wa mahabatan wa zid wa zidan man syarrafahu syarratahu wa karramahu syarratahu mimman hajjahu aw i'tamarahu am ya'tamaru tashrifan tashrifan wa ta'ziman wa wa takriman takriman wa birran. wa birran. Nah, ini adalah doa yang kita baca ketika kita melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Maka setelah kita melihat Ka'bah, baik kita maju lagi, kita akan merapat ke niyatul Ka'bah yang sudah kita buat. Baik, silakan maju. Mohon maaf yang untuk sebelah kiri saya tahan dulu. Silakan yang Bapak maju. Ya baik. Ya mohon maaf. Tetap bahu kirinya kita berarti menghadap ke sana. Oke baik. Boleh luruskan Bapak. Ya mohon maaf maju lagi. Ya biar kita jelaskan sedikit biar nanti di sana ya maju saja Bapak maju. Luruskan bahu kita dengan ini ya. Oke baik. Silakan maju lagi Bapak. Maju aja. Luruskan barisannya. Baik. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita nanti membaca doa melihat Ka'bah, setelah itu kita akan merapat ke Ka'bah, maka kita akan memulai proses tawaf kita, ya. Dari mana awalnya? Hitungan
pertama tawaf akan dimulai sejajar dengan namanya sudut Hajar Aswad. Nanti di sananya itu akan ada pilar hijau. Ya, kalau di Masjidil Haram sejajar dengan Hajar Aswad ini itu nanti ada pilar hijau atau lampu hijau. Maka tahap itulah dimulainya hitungan pertama dari 7 putaran tawaf. Baik, Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah berada posisi untuk kita memulai putaran yang maka untuk setiap kita berada di sudut ini kita disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad secara langsung. Sekali lagi, kita disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad secara langsung. Kondisi ketika itu tak memungkinkan, maka kita cukup berisyarat saja tanpa memutar badan. Pahami? Ya, boleh memutar badan, cukup ya sebelah bahu sebelah kiri kita tetap berada di sisi Hajar Aswad. Maka kita kemudian membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi, angkat tangannya. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dikecup tangannya. Itu seolah-olah kita mencium secara langsung Hajar Aswad. Baik, maka kita akan memulai secara langsung. Kepala cukup saja, tidak usah. Kepala boleh saja, ya. Yang penting pundak. Ya, boleh saja seperti ini. Ya, menghadapkan. Oke, baik. Kita sudah mulai, angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan jelaskan sedikit, ada 4 sisi Ka'bah. Ya, 4 sisi Ka'bah. Ini namanya sisi Hajar Aswad. Oke. Kemudian sisi yang kedua ini namanya Rukun Iraki. Ya, Irak berarti apa? Sudut ini lurusannya ke negeri Irak. Kemudian sudut ketiga namanya Rukun Syami atau Syria. Berarti lurusnya ke Syria, Syam. Sudut yang keempat atau yang ketiga namanya yang keempat adalah Yamani, arahnya adalah ke Yaman. Maka nanti setelah itu kita akan memulai dari Hajar Aswad, kemudian berjalan terus di Yamani, nanti kita berhenti sebentar. Oke? Baik, sekarang kita mulai. Oke, baik. Yang untuk ibu-ibu, mohon maaf, nanti biasanya barisannya akan seperti ini. Bapak-bapaknya di depan, ibu-ibunya di belakang. Atau nanti kita buat lingkaran, bapak-bapaknya di samping kiri kanan, ibu atau anaknya. Jadi nanti ibu-ibunya dikelilingi oleh bapak-bapak supaya apa? Tidak keluar dari barisan. Nah, itu dia. Oke? Maka nanti yang ibu-ibu, mohon maaf yang di belakang, kalau belum sejajar dengan pilar hijau, jangan juga ikut angkat tangan. Nanti kalau sudah sejajar dengan Hajar Aswadnya, baru angkat tangan, kemudian ucapkan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita, ya, baik. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita jalan. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Oke, baik, kita berhenti sebentar. Mohon maaf. Di bangunan Ka'bah ini nanti, ini apa namanya? Ini apa namanya? Nah, ini, yang ini mohon maaf, ini Maqam Ibrahim. Baik. Salah satu pantang larang orang yang berihram adalah memakai wangi-wangian. Oke? Dan mohon maaf, Maqam Ibrahim ini adalah tempat yang sering diberi wangi-wangian. Maka jangan itu ketika ihram, ketika kita tawaf, karena dikhawatirkan kita menyentuh kemudian ada wangi-wangian. Itu adalah termasuk pantang larang dalam ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada bangunan di dalam Ka'bah. Apa namanya ini? Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bangunan dari Ka'bah. Maka nanti nggak boleh kita tawafnya lewat sini.
Oh mungkin ada kesempatan tiba-tiba lengah yang penjaganya, kita pasti nggak boleh. Ya, untuk putar tawaf itu kita mesti di luar bangunan Ka'bah, nggak boleh masuk ke sini. Juga satu lagi, kita pengen dekat dengan Ka'bah, maka nanti bangunan Ka'bah itu mohon maaf ada batu. Dia tidak sudut habis tapi ada batu bata seperti ini. Dan batu bata di tepi Ka'bah itu juga nggak boleh kita pijak. Ya, kenapa? Karena itu bagian dari bangunan Ka'bah. Maka itu ini apa yang mesti kita jaga. Maka nanti kita tak terlalu dekat juga dengan Ka'bah karena itu yang ditakutkan. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Ya, mohon maaf. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Oke, baik. Kita sudah sampai di sujud yang keempat, namanya adalah rukun yamani. Baik. Pak Ustaz, apa sih doa harus atau doa wajib yang kita baca? Tidak ada. Dipahami, ya. Jangan takut nanti apa ya doanya. Tidak. Tidak ada doa wajib, tidak ada doa khusus. Contohnya selama 7 putaran ini Ustaz, saya sudah menyiapkan doa terbaik dari Indonesia. Maka nanti setiap putaran silakan dibaca. Yang penting apa? Wala fusuqa wala jidalah. Jangan ngomong, jangan ngobrol. Jangan rusak ibadah yang mungkin ini sekali seumur hidup kita dengan hal-hal yang merusak amalan itu sendiri. Maka yang ada doa khusus, silakan diperbanyak zikir, silakan diperbanyak doa-doa yang sudah kita persiapkan di Indonesia. Nanti dibaca selama proses tawaf. Sampai kita pada sudut yang keempat, namanya adalah rukun yamani. Di sini sesuatu yang juga diisyaratkan yang mesti kita baca, yang harus kita baca. Kalau enggak kita baca boleh tak? Boleh saja. Doanya apa? Sambil kita mengangkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar, tapi tidak diisyaratkan untuk mengecupnya. Angkat tangan saja, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian doa yang dibaca, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, cukup berhenti. Maka sudah kita keliling sampai kita pada sisi Hajar Aswad lagi, maka ini sudah kita sampai kita baca gitu. satu kali putaran. Nah, ya, sampai kita di sisi Hajar Aswad, maka kembali kita akan nanti mengangkat tangan, kemudian ucapkan lagi Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Ketika sampai nanti di sudut ini, maka kita akan membaca seperti itu. Baik, Bapak yang dimuliakan Allah, kita coba sekali lagi, ya, kita coba sekali lagi. Kemudian kita anggap ini adalah putaran kita yang terakhir, ya. Simpan saja. Kita angkat tangan. Bismillahi Allah. Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Calon-calon jamaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita akan coba simulasi praktek umrah. Kenapa kita buat seperti ini? Sebahagian dari jamaah kemarin meminta kita praktek Ustaz. Baik, kenapa? Mungkin ada atau saya bisa bertanya, ada yang ini adalah umroh pertamanya, coba angkat tangan. Oh, banyak berarti. Kalau ini mungkin udah umroh kedua dan ketiga Ustaz, semuanya nggak perlu kita praktek. Nah, gitu. Karena kebanyakan dari kita ini adalah umroh pertamanya, sehingga kita buatkan praktek ini atau simulasi ini supaya apa? Supaya ada gambaran nantinya apa yang akan kita kerjakan selama proses umroh kita. Baik, kita sudah tadi pakai ihram, ya. Kalau tadi MC menyatakan anggap kita sudah di Bir Ali yang berangkatnya dari Madinah, yang landing Madinah. Kemudian kita ngambil mikotnya di Bir Ali namanya, sudah memakai kain ihram dan semuanya sudah pakai. Sekarang kita coba untuk nanti selama di sana, ya, mohon maaf Bapak Ibu, jangan merasa khawatir, jangan merasa takut nanti apa yang akan saya baca, jangan. Insya Allah Mutawif RWH itu sangat, ya,
sangat nanti membimbing apapun proses ibadah selama di sana. Nah itu dia. Jadi jangan merasa khawatir, jangan merasa takut nanti. Nanti mulai dari beralih kita akan dibimbing untuk membaca niat, ya, untuk membaca niat. Dan umroh pertama ini itu mesti ya diniatkan untuk diri sendiri. Nanti RWH ada 3 kali umroh, umroh kedua dan umroh ketiga nanti bisa untuk membadalkan keluarga kita, mungkin yang sudah sakit ataupun sudah mendahului kita. Maka sekarang kita akan mulai dengan berniat. Nah, nanti akan dibimbing niatnya untuk memulai umrah itu. Kita baca sama-sama. Ini ibarat kita sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, itu adalah niat untuk kita berumrah ya. Kita sudah baca dan insya Allah kita ini ibarat juga sudah sampai ke kota Mekah dan kita sudah masuk ke hotel meletakkan barang-barang dan kita sudah ada di lobi hotel dan kita akan menuju ke Masjidil Haram. Baik kita jalan ke depan bersama-sama. Bismillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Oke, baik. Kita berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak. Jadi setelah nanti kita berjalan 10 menit kurang lebih dari hotel, kita akan memasuki Masjidil Haram. Ya, kita akan memasuki Masjidil Haram. Maka kita akan membaca doa ketika memasuki Masjidil Haram. Allahumma antas salam. Wa minkas salam. Fahayyina rabbana bis salam. Wa adkhilna al-jannata. Darus salam. Tabarakta rabbana. Wa ta'alaita. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah li. Abwaab rahmatik. Bismillahi. Walhamdulillahi. Wassalatu. Wassalamu ala Rasulillah. Baca doa memasuki Masjidil Haram. Maka nanti setelah kita memasuki Masjidil Haram dari pintu yang sudah nanti disampaikan oleh mutawifnya, maka kita tidak langsung bisa melihat Ka'bah. Ya, karena kita melihat Ka'bah itu nanti kita berjalan dulu ke dalam, kemudian nanti kita melewati tangga dulu ke bawah, ya turun tangga, baru setelah itu kita nanti bisa melihat Ka'bah secara langsung. Yang mana Ka'bah itu adalah selama ini kita menghadapkan wajah kita untuk menghadap Allah ataupun untuk beribadah salat. Maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah berikan kesehatan sehingga nanti akhirnya benar-benar kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, yaitu tempat kita menghadapkan wajah selama ini salat. Amin. Baik, setelah itu ya kita akan melihat Ka'bah terlebih dahulu. Kita jalan masuk ke masjid, turun tangga, maka setelah itu kita akan melihat Ka'bah dan ada doa yang bisa kita baca ketika kita melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Doanya adalah Allahumma zid hadzal baita syrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan وزيدا من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا. Nah, ini adalah doa yang kita baca ketika kita melihat Ka'bah untuk pertama kalinya. Maka
setelah kita melihat Ka'bah, baik kita maju lagi, kita akan merapat ke niyatul Ka'bah yang sudah kita buat. Baik, silakan maju. Mohon maaf yang untuk sebelah kiri saya tahan dulu. Silakan yang Bapak maju. Ya baik. Ya mohon maaf. Tetap bahu kirinya kita berdiri menghadap ke sana. Oke baik. Boleh luruskan Bapak? Ya mohon maaf maju lagi. Ya biar kita jelaskan sedikit biar nanti di sana ya maju saja Bapak maju. Luruskan bahu kita dengan ini ya. Oke baik. Silakan maju lagi Bapak. Maju aja. Luruskan barisannya. Baik. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah kita nanti membaca doa melihat Ka'bah, setelah itu kita akan merapat ke Ka'bah, maka kita akan memulai proses tawaf kita, ya. Dari mana awalnya? Hitungan pertama tawaf akan dimulai sejajar dengan namanya sudut Hajar Aswad. Nanti di sananya itu akan ada pilar hijau. Ya kalau di Masjidil Haram sejajar dengan Hajar Aswad ini itu nanti ada pilar hijau atau lampu hijau. Maka tahap itulah dimulainya hitungan pertama dari 7 putaran tawaf. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah berada posisi untuk kita memulai putaran yang maka untuk setiap kita berada di sudut ini kita disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad secara langsung. Sekali lagi, kita disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad secara langsung. Tapi kondisi ketika itu tak memungkinkan, maka kita cukup berisyarat saja tanpa memutar badan. Pahami? Ya, boleh memutar badan, cukup ya sebelah bahu sebelah kiri kita tetap berada di sisi Hajar Aswad. Maka kita kemudian membaca Bismillahi Allahu Akbar. Sekali lagi angkat tangannya, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian dikecup tangannya. Itu seolah-olah kita mencium secara langsung Hajar Aswad. Baik, maka kita akan memulai secara langsung. Kepala cukup saja, tidak usah. Kepala boleh saja, ya. Yang penting pundak. Ya, boleh saja seperti ini. Ya, menghadapkan. Oke, baik. Kita sudah mulai. Angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya akan jelaskan sedikit, ada 4 sisi Ka'bah. Ya, 4 sisi Ka'bah. Ini namanya sisi Hajar Aswad. Oke. Kemudian sisi yang kedua ini namanya Rukun Iraki. Ya, Irak berarti apa? Sudut ini lurusannya ke negeri Irak. Kemudian sudut ketiga namanya Rukun Syami atau Syria. Berarti lurusnya ke Syria, Syam. Sudut yang keempat atau yang ketiga namanya yang keempat adalah Yamani, arahnya adalah ke Yaman. Maka nanti setelah itu kita akan memulai dari Hajar Aswad, kemudian berjalan terus di Yamani, nanti kita berhenti sebentar. Oke? Baik, sekarang kita mulai. Oke, baik. Yang untuk ibu-ibu, mohon maaf, nanti biasanya barisannya akan seperti ini. Bapak-bapaknya di depan, ibu-ibunya di belakang. Atau nanti kita buat lingkaran, bapak-bapaknya di samping kiri kanan, ibu atau anaknya. Jadi nanti ibu-ibunya dikelilingi oleh bapak-bapak supaya apa? Tidak keluar dari barisan. Nah itu dia, oke? Maka nanti yang ibu-ibu, mohon maaf yang di belakang, kalau belum sejajar dengan pilar hijau, jangan juga ikut angkat tangan. Nanti kalau sudah sejajar dengan Hajar Aswadnya, baru angkat tangan, kemudian ucapkan apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Kita, ya, baik. Sekarang kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita jalan. Subhanallah.
walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Oke, baik, kita berhenti sebentar. Mohon maaf. Di bangunan Ka'bah ini nanti, ini apa namanya? Nah, yang ini mohon maaf, ini Makam Ibrahim. Baik. Salah satu pantang larang orang yang berihram adalah memakai wangi-wangian. Oke? Dan mohon maaf, Makam Ibrahim ini adalah tempat yang sering diberi wangi-wangian. Maka jangan itu ketika ihram, ketika kita tawaf, karena dikhawatirkan kita menyentuh kemudian ada wangi-wangian. Itu adalah termasuk pantang larang dalam ihram. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga ada bangunan di dalam Ka'bah. Apa namanya ini? Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bangunan dari Ka'bah. Maka nanti nggak boleh kita tawafnya lewat sini. Oh, mungkin ada kesempatan tiba-tiba lengah yang penjaganya, kita masuk, nggak boleh. Ya, untuk putar tawaf itu kita mesti di luar bangunan Ka'bah, nggak boleh masuk ke sini. Juga satu lagi, kita pengen dekat dengan Ka'bah, maka nanti bangunan Ka'bah itu mohon maaf ada batu, dia tidak sudut habis tapi ada batu bata seperti ini. Dan batu bata di tepi Ka'bah itu juga nggak boleh kita pijak. Ya, kenapa? Karena itu bagian dari bangunan Ka'bah. Maka ini apa yang mesti kita jaga. Maka nanti kita tak terlalu dekat juga dengan Ka'bah, karena itu yang ditakutkan. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Ya, mohon maaf. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Oke, baik. Kita sudah sampai di sujud yang keempat, namanya adalah rukun yamani. Baik. Pak Ustaz, apa sih doa harus atau doa wajib yang kita baca? Tidak ada. Dipahami, ya. Jangan takut nanti apa ya doanya. Tidak. Tidak ada doa wajib, tidak ada doa khusus. Contohnya selama 7 putaran ini Ustaz, saya sudah menyiapkan doa terbaik dari Indonesia. Maka nanti setiap putaran silakan dibaca. Yang penting apa? Wala fusuqa wala jidala. Jangan ngomong, jangan ngobrol. Jangan rusak ibadah yang mungkin ini sekali seumur hidup kita dengan hal-hal yang merusak amalan itu sendiri. Maka nggak ada doa khusus. Silakan diperbanyak zikir, silakan diperbanyak doa-doa yang sudah kita persiapkan di Indonesia. Nanti dibaca selama proses tawaf. Sampai kita pada sudut yang keempat, namanya adalah rukun yamani. Di sini sesuatu yang juga diisyaratkan, yang mesti kita baca, yang harus kita baca. Kalau nggak kita baca boleh tak? Boleh saja. Doanya apa? Sambil kita mengangkat tangan, Bismillahi Allahu Akbar, tapi tidak diisyaratkan mengecupnya. Angkat tangan saja, Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian doa yang dibaca, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke, cukup berhenti. Maka sudah kita keliling sampai kita pada sisi Hajar Aswad lagi, maka ini sudah terhitung satu kali putaran. Nah, ya, sampai kita di sisi Hajar Aswad, maka kembali kita akan nanti mengangkat tangan, kemudian ucapkan lagi Bismillahi Allahu Akbar sebanyak 7 kali. Ketika sampai di sudut ini, maka kita akan membaca seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita coba sekali lagi, ya, kita coba sekali lagi. Kemudian kita anggap ini adalah putaran kita yang terakhir, ya. Simpan saja. Kita angkat tangan, Bismillahi Allah. Nah, sampai di rukun yamani, kita angkat tangan lagi, Bismillahi Allahu Akbar. Kita jalan lagi, Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Atina Maka kita sudah sejajar lagi dengan rukun Hajar Aswad, maka sudah terhitung 2 kali. Berapa putaran yang harus kita lakukan? 7. Putaran ada ini kita sudah anggap sebagai putaran yang ke-7 ataupun yang terakhir. Maka mudah-mudahan ini sedikit putaran atau simulasi inilah nanti proses umroh yang akan kita laksanakan selama ada di Makkah Mukarramah insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai kita putaran yang ke-7, nanti Mutawif akan mengarahkan kita ya agak keluar sedikit, agak menjauh dari Ka'bah. Kemudian kita akan disunnahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat, namanya salat sunnah tawaf. Nah, itu nanti silakan ya. Kemudian nanti ada diarahkan di mana berpencak. Itu saja, supaya nanti tidak hilang dari atau keluar dari rombongan. Salah dia ada juga sudah Ismail. Itu tadi ya yang sudah disampaikan. Yang di dalam Ka'bah itu, Bu. Iya. Tapi kita di Tapi kalau sini tidak bisa, siap diarah ada di jauh. Iya. Jadi tidak perlu. Ya, itu pemahaman saya. Kemudian kita akan bersiap-siap untuk sa'i. Dan sebelum sa'i nanti kita ada minum air zam-zam terlebih dahulu. Dan alhamdulillah pagi ini karena cuaca panas, RWH juga menyiapkan air zam-zam untuk kita dan sudah dipersiapkan kita minum terlebih dahulu. Silakan bawa sebelum kita lanjut kepada sa'i. Ya. Oh, ini berarti sudah dianggap sudah Ibu ya. 2. Dan sekarang kita sudah berada di Bukit Sofa. Ya, baik. Saya jelaskan sedikit terlebih dahulu karena ada yang pemahamannya salah tentang jumlah sa'i. Jadi, perjalanan kita dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah itu terhitung 1. Oke? Kesalahannya adalah dari Sofa dan Marwah, kemudian dari Marwah balik ke Sofa itu dianggap satu saja. Itu nanti jadi 14 kali putaran. Dari Mekahnya ada ya, dari Arab pun ada. Macam ini Dari perjalanan kita Sofa kan secara global. itu adalah terhitung Nanti satu. berbagi. Kita bagi lah kan. Khusus yang Nanti kita akan berputar Ustaz Sofa, juga. kemudian dari Marwah balik ke Sofa itu yang terhitung. Baik, satu lagi di antara Sofa dan Marwah nanti di atasnya ada lampu hijau, pilar hijau, ya, di tengahnya. Maka di sini kita anggap yang pot bunga itu mulainya pilar hijau dan pot yang kedua itu berakhirnya pilar hijau. Baik, maka kita akan mulai. Ya, kita sudah berada di Bukit Safa dan di Bukit Safa ini kita akan membaca doa. Ya, adapun doanya kita tamarahu. Tamarahu. Fala junaha alaihi. Fala junaha alaihi. Ayyatawafa bihima. Ayyatawafa bihima. Wa man tatawwa'a. Wa man tatawwa'a. Fa inna Allah Syakirun alim. syakirun alim. Oke, kita sudah berdoa dari Bukit Sofa menghadap tadi ke Ka'bah, maka kita akan memulai yaitu putaran pertama untuk sa'i kita. Baik, mari kita berjalan pelan-pelan saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katsiran. Katsiran. Wa subhanallahi azim. Wa subhanallah. Oke, baik, kita cukup sampai di sini dulu. Maka kita akan sampai kepada pilar hijau. Ya, di atasnya nanti, di atas bangunan, di atas kepala kita ada lampu-lampu hijau. Dan sepanjang nanti sampai ke pot yang kedua. Maka di lampu hijau ini disunnahkan untuk laki-laki. Ya, untuk ibu-ibu atau perempuan tidak. Untuk laki-laki saja berlari-lari kecil. Ya, jangan kencang-kencang, tidak usah. Ada yang kencang nanti Ustaz? Ada orang yang mohon maaf dari Afrika atau yang orang-orang yang besar-besar badannya, mereka kan larinya kencang. Kita tidak usah, supaya tidak keluar dari rombongan. Ingat, kita
berjamaah, kita rombongan, maka jangan sampai terpecah-pecah rombongannya. Kalau kencang lari bagaimana? Sekarang kita di lampu hijau, kita berlari-lari kecil sambil membaca bagi yang laki-laki saja. Ya. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz. Oke, cukup. Amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'izzul akram. Nah, jadi habis pilar hijau, maka kita berjalan seperti biasa lagi. Mari jalan Rabbana Rabbana najjina minan nari salimi Safa wa Marwata min sya'airillah. Irilah. Apa yang cukup? Maka dari perjalanan kita dari Safa ke Marwah, maka sudah terhitung satu. Nah, coba. Baik. Cukup sekarang balik kanan gerak. Ada bisa. Biar saya cukup sekarang aja bukan. Maka kita lanjutkan pada putaran yang kedua. Ya, kita lanjutkan pada putaran yang kedua. Sekarang kita sudah berada di puncak Bukit Marwah. Ya, puncak Bukit Marwah. Nanti juga kita akan diarahkan untuk mengangkat tangan kepadanya, mengarah ke Ka'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah sekali lagi berbanyak diri, berbanyak doa. Jangan obrol kawan yang di sana. Ya, berani orang-orang yang tidak bermanfaat, maka dari kita isi dengan zikir berdoa selama perjalanan umrah kita. Baik, kita jalan lagi. Kita pada perjalanan yang kedua. Mari sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Baik, untuk laki-laki silakan dari kecil. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam. Ustaz aja enggak tahu udah di Innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu al-a'izzul akram. Terus inna safa Inna Safa wal marwata wal Marwata min sya'airillah min sya'airillah. faman hajjal baita Faman hajjal baita aw i'tamarahu aw i'tamarahu fala junaha fala junaha alayhi an yatawwafa bihima ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a wa man tatawwa'a khairan khairan fa inna allaha fa innallaha syakirun alim. syakirun alim. Dan kita sudah sampai kembali di Bukit Safa. Maka ini sudah pada hitungan yang Kedua. Kalau dimulai di Safa, maka nanti berakhirnya di mana? Hah? Ya, jangan sampai salah. Loh, kok saya di Safa ya berhentinya? Selesainya kok di Safa ya? Jadi nanti berhentinya berarti Marwah 1, Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhirnya di Marwah. Kalau berakhirnya di Safa 2 aja kemungkinannya berlebih atau jadi berapa sebenarnya Ustaz, lebih atau kurang? Nah, nanti pertanyaan seperti itu bisa langsung ditanyakan ke Ustaz Hasbullah LCMA dalam fikih umroh di dalam ruangan bersama kita. Baik, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah atas salah penyampaian. Bapak Ibu, mudah-mudahan praktek ini mudah-mudahan praktek ini sedikit memberi gambaran ya, sedikit memberi gambaran simulasi ini. Inilah yang akan kita lakukan nantinya selama proses umroh. Setelah kita sa'i, nanti ada rukun yang terakhir yaitu namanya tahallul. Ibu-ibu tahallulnya ya sama ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Berapa ukuran atau berapa tahallul itu paling banyak Ustaz? Silakan nanti ditanyakan ke Ustaz Hasbullah di fikih umroh. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan sehat semua,
lancar ya, sampai nanti ke Indonesia diberikan nanti umroh yang mabrurah. Amin, amin, dan jumpa ya. lagi dalam keadaan sehat bersama keluarga di Pekanbaru. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke ruangan untuk teori. Maka dari itu kami minta kepada Bapak Ibu. Lagi makan sarapan habis samping ya, tawang dan samping. Tentang fikih umroh Bapak Ibu, dan juga nanti ada fikih safar ya. Bila ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan nanti bisa ya. Dan insya Allah nanti setelah penyampaian dari Ustaz Hasbullah ada penyampaian teknis perjalanan ya, teknis perjalanan. Jadi kan ini ada berbagai macam grup ya. Ustaz, kami berangkat jam berapa, naik pesawat apa ya, pakaiannya apa, siapa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu rahmat wa bi karamihi tunalul barakat wa bi 'afwihi tubaddalu sayyi'atu bil hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati seluruh tim daripada Satis Nasib Beliau Wisata Hati Maliki, serta para satis yang lain, Adi, Saboni. Jadi setelah tadi praktek, maka kita membahas secara teori hal-hal yang dianggap perlu, hal-hal yang dianggap penting untuk kita ketahui. Dan sebenarnya Bapak Ibu mungkin sudah tahu, tapi ini sebagai bentuk daripada mengulang kaji. Sehingga mudah-mudahan nanti ketika sudah di sana, maka membuat kita yakin bahwa ibadah yang kita laksanakan insya Allah adalah ibadah yang sesuai dengan kriteria, rukun dan syarat yang ditentukan oleh yang dijelaskan oleh para ulama melalui Al-Quran dan juga hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para hadirin dan hadirat, mohon maaf saya agak ke belakang sedikit melihat apa namanya slide-nya. Jadi bahasan kita yang pertama adalah fikih umrah. Nah, ini fikih umrah artinya adalah fikih yang terkait dengan ibadah umrah. Kita ambil yang singkat-singkat saja. Nanti Bapak Ibu boleh berdiskusi kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Tapi mungkin kita selesaikan dulu materinya. Nah, kita mau di materi. Insyaallah nanti dia juga jadi berangkat umroh insyaallah ya. Masya Allah. Jadi umroh yang makbul. Hebat ya. Mudah-mudahan jadi anak soleha insyaallah. Jadi kita sampaikan dua materi, nanti Bapak Ibu yang berdiskusi dipersilahkan. Yang pertama perintah terkait dengan ibadah umroh dan keutamaannya. Ini dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Di dalam ayat ini para ulama mengatakan bahwa ini perintah. Jadi kalau perintah di dalam ilmu ushul fikih itu al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah itu menghendaki wajib. Maka oleh karena itu haji wajib. Dan dia disandingkan umrah disandingkan dengan haji, maka umrah juga menjadi wajib. Jadi sama-sama wajib. Haji wajib, umrah juga wajib. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang harus, jadi tidak boleh ditinggal. Inilah yang prioritas. Kalau kita sholat ada 13 rukun, baca al-fatihah, ruku, sujud, tahiyat, duduk tahiyat, tumanina, itulah rukun-rukun harus. Kalau ada orang sholat, doa iftitahnya banyak, panjang doa iftitahnya, tapi selesai doa iftitah langsung ruku. Sah sholatnya? Enggak sah. Enggak ada baca Karena rukunnya Al-Fatihah. tertinggal. Apa rukunnya? Al-Fatihah. Kata Nabi SAW, La la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholatnya bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maka rukun ini Al-Fatihah rukun dalam sholat. Nah, umrah ini apa rukunnya yang harus kita penuhi? Yang pertama, niat dari miqat. Niat dari miqat. Niat dari miqat artinya di miqat itu kita berniat. Memang ada miqat itu artinya tempat. Bibir Ali ya. Kalau nanti Bapak Ibu dari Indonesia langsung ke Mekah, berarti miqatnya itu di Yalamlam namanya, di atas pesawat. Atas pesawatnya. Nah, maka siap-siapnya itu sebelum naik pesawat. Itu kan kalau langsung ke Mekah, Bu. Ya, kalau Madinah di Bir Ali. Persiapkan karena nanti miqatnya ngambilnya di atas pesawat. Yalamlam. Tapi kalau ke Madinah dulu, nanti dari Madinah kemudian ke Bir Ali, nah di Bir Ali itulah mengambil miqat. Itu yang harus. Jadi yang pertama niat. Yang kedua tawaf, mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga sa'i. Yang keempat tahallul, mencukur rambut. Habis. Itulah rukunnya. Jadi Sikit. 4 prioritas. Yang kelima kata para ulama tertib. Baik, kita lihat satu persatu rukun-rukun ini. Pertama adalah ihram. Niatnya ketika ingin mengambilnya. Ini ada beberapa hal yang terkait dengan masalah ini. Jadi sebelum kita mengambil niat, maka ada istilahnya kita berihram dahulu atau mempersiapkan daripada ihram ini. Pertama yang kita lakukan adalah sunnah, ini sunnahnya membersihkan badan sebelum berihram, seperti memotong kuku, merapikan kumis, mencukur bulu ketiak, bulu kepala dan lain-lain. Intinya sunnah, ini sunnah untuk dilakukan. Yang kedua, mandi sunnah, mandi sunat ihram. Nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala, itu mandi sunnah. Coba kita lafazkan sama-sama, Bapak Ibu nyanyi. Nawaitul ghusla lil ihrami lillahi ta'ala. Nah, itu yang mandinya. Ini mandi sunnah. Kalau tidak ada mandi wajib. Tapi kalau ada mandi wajib, yang wajib diniatkan, ini otomatis masuk. Karena yang sunnah itu bisa masuk kepada yang wajib. Di mana mandi sunnah nomor 1, nomor 2 ini? Itu kalau kita langsung tadi dari Indonesia langsung ke Mekah, berarti sunnah-sunnah ini bisa jadi kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Sebelum ke bandara, karena nanti kita akan mengambil tempat niat di atas pesawat. Kalau kita dari Madinah atau ke Madinah terlebih dahulu, berarti kita bisa melakukan ini di Madinah di hari terakhir.
Jadi di Madinah biasanya 4 hari atau 5 hari. Pas hari kelima nanti siangnya misalnya kita ke Mekah, berarti paginya ini kita lakukan pagi di hotel di Madinah. Nah, itu sunnah 1 dan 2. Yang ketiga, memakai wangi-wangian di badan. Ini juga sunnah sebelum berniat. Karena nanti kalau sudah mengambil niat, itu tidak boleh memakai wangi-wangian baik di badan maupun di pakaian, termasuk yang terlarang. Nah, maka sebelum kalau sudah mandi itu boleh pakai wangi-wangian di badan. Tapi di pakaian ihram tidak boleh. Karena ketika pakaian ihram itu dilepas dan dipakai seolah-olah kita pakai parfum. Dan selama kita berihram itu tidak boleh pakai parfum. Nah, maka sebelum masuk ihram itu disunahkan untuk ibadah. Yang keempat, memakai pakaian tidak berjahit. Ini harus wajib. Bagi laki-laki sebaiknya berwarna putih. Itu sudah disediakan. Dipakai kalau langsung ke Mekah, berarti dipakai di bandara, di rumah, atau bisa juga di atas pesawat. Tapi agak susah ganti-ganti di atas pesawat. Kalau ke Madinah dulu, ini dipakai ketika hari terakhir di Madinah sudah menuju Mekah. Yang kelima, sholat sunat ihram 2 rakaat. Ini di Bir Ali, kalau tempatnya kita di sana. Kalau tempatnya kita di Alam, bisa jadi ini di pesawat sambil duduk sholatnya. Ketika sudah mau sampai di Yalamlam, karena sholat sunat duduk kan tidak ada masalah di pesawat. Niatnya usolli sunat ihram rakaatain lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Ayo kita lafazkan sama-sama. Usolli sunat ihram rakaatain lillahi ta'ala. Itu niat, nafas niat sholat sunat ihram. Rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Jadi yang pendek-pendek aja. Jangan pula di situ baca Al-Baqarah sampai selesai kok. Nah, itu kasihan yang menunggu di bis lama ya. Kemudian yang keenam, niat umrah. Sebaiknya di atas kendaraan menuju Mekah dan menghadap kiblat. Nah, ini kalau kita misalnya di Bir Ali, kan nanti di Bir Ali itu semua turun, ambil wudhu, sholat sunat. Setelah sholat sunat, semuanya pergi ke bis kendaraan. Nanti sebelum kendaraan itu bergerak, dibimbing untuk berniat. Nah, inilah niat umrahnya. Labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Coba kita sama-sama. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Atau bisa juga yang pendek, labbaik Allahumma umratan. Nah, itu dilafazkan bareng-bareng boleh, sendiri-sendiri juga bisa. Oke, next. Nah, itulah niat tadi Bapak Ibu. Jadi niat di miqat. Nah, itulah maksudnya, rukun pertama. Setelah itu disunahkan memperbanyak baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu mulai dari tempat tadi sampai kita nanti masuk kota Makkah. Itu disunahkan secara kontinu, terus menerus bersuara. Coba kita praktekkan. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, la syarika lak labbaik, innal hamda
Itu artinya ya Allah, kami penuhi undangan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami penuhi seruan-Mu ya Allah. Kami hadir di tempat ini karena panggilan-Mu ya Allah, bukan karena yang lain ya Allah. Tidak ada sekutu bagi-Mu ya Allah. Umrah ini bukan untuk dilihat, bukan untuk dipamer, tapi ibadah ini adalah semata-mata karena Engkau ya Allah. Itu yang kita resapi di dalam hati kita. Kita rasakan bahwa nikmat harta yang Engkau titipkan ya Allah, kami pakai untuk memenuhi panggilan-Mu ya Allah. Harta yang kami peroleh dari nikmat-Mu ya Allah, kami pakai untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah, labbaik wa sa'daik, beruntung engkau aku sambut kedatangan-Mu, kata Allah. Zambuka maghfur, dosa-dosamu telah diampunkan oleh Allah. Dosa-dosamu telah digugurkan oleh Allah. Zambuka maghfur wa tijaratuka lan tabur, semua urusanmu tidak ada yang merugi, kata Allah. Nah, itulah kita disambut oleh Allah. Tamu yang istimewa Bapak Ibu. Yang menjadi tuan rumah bukan ecek-ecek. Yang menjadi tuan rumah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memanggil kita sejak dahulu kala, sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa azim bin nasi bil haji yatuka rijala. Seluruh manusia untuk datang ke tempat ini, maka mereka datang dalam keadaan berkendara, mereka datang dalam keadaan berjalan kaki. Itu doa Nabi Ibrahim dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang kita berbondong-bondong ke sana. Bahkan semua hati kita terpikat dengan tempat tersebut. Dan Bapak Ibu, beruntung salah satu menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkunjung di rumahnya yang mulia. Nah, itu makna daripada labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nah, itu kita resapi selama perjalanan kita dari miqat sampai nanti melihat Makkahul Mukarramah. Makanya kalau labbaik itu dihayati dalam diri kita, nampak Makkah itu, bisa jadi air mata menetes. Bersyukur gembira terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tempat miqat. Mengambilnya itu ada yang lam, ada lam-lamnya adalah masuk ke Mekah melalui Yaman. Itulah kita tadi di atas pesawat. Kemudian Bir Ali, ini yang di Madinah, masuk Mekah melalui Madinah. Atau disebut juga dengan apa nama tempat lainnya? Zulhulaifah. Atau Zatu'il, masuk Mekah melalui Irak. Ada juga Qarnul Manazil, masuk Mekah melalui Hijaz, Najd, Hijaz. Begitu juga dengan Jufa, masuk melalui wilayah Syam, yaitu Suriah, Yordania, Palestina. Ini tempatnya. Jadi pada umrah ini Bapak Ibu, tempat untuk berniat saja sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak sembarangan tempatnya itu mengambilnya. Walaupun dalam fikih kontemporer, untuk memudahkan para jamaah dari Indonesia, itu sebagian ulama berfatwa bahwa boleh mengambilnya pergi Jeddah. Nah, tapi kan di situ tidak ada Jeddah. Ada nampak Bapak Ibu? Nah, itu yang ditentukan. Nah, tapi itu ijtihad ulama kita untuk memudahkan. Jadi ada yang mengatakan bahwa boleh mengambil miqat di Jeddah. Tapi mayoritas ulama tidak menyepakati. Tapi di sebagian ulama Indonesia dan bahkan dari Kementerian Agama itu membolehkan, terutama jamaah haji, untuk memudahkan. Tapi kalau bisa kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati, itu lebih bagus agar ibadah kita betul-betul kita merasa tenang. Nah, ini jarak yang tempat miqatnya ada yang 450 kilo, itu Madinah tadi. Itu Dzulhuleifah ini Bir Ali itu 450 km. Kemudian Jufa Yalamlam 92. Cuman kan kita kerja dulu. Nah, ini kalau nanti Bapak Ibu sudah selesai umrah pertama, udah sa'i, udah tawaf, udah sa'i, udah tahallul, kemudian mau umrah lagi, ini mengambil miqat dari daerah yang ada di kota Mekah atau pinggiran kota Mekah. Ada Jirana, ada Tan'im, ada Hudaybiyah.
Hudaybiyah. Nah, itu tempat kalau Bapak Ibu ingin umroh lagi. Dan biasanya itu ada fasilitas dari RW yang ada. Tapi biasanya kalau dari RW ini 2 kali. 2 kali ya? 3 kali. Ya, niatkan alai bapak kita, ibu kita. Badalkan. Atau misalnya Iya, ada yang mau digantikan, dibadalkan, dihadiahkan. Ada orang tua, kakek, nenek mau dihadiahkan, itu boleh. Tapi kalau misalnya ingin duduk enak, menghadiahkan juga, itu dilupakan, dibadalkan. Insya Allah usah-usah silakan. Apa belawa upah kan? 1 kali badal. Habis lawa awak dapat pahala lagi. Ya, mahal-mahal Bapak Ibu. Kurang lebih 2 juta. Kalau bisa Wak langsung. Sekali badal. Itu kerjaan kami dulu waktu jadi mahasiswa. Iya, untuk belanja dia. Tapi sekarang masih kerja juga. kalau bisa. Cari belanja itulah orang. Kemudian larangan selama berihram. Nah, jadi kalau sudah masuk Bapak Ibu, Orang kita, tua kita tadi sudah sudah berniat, dibadalkan umroh dah apa. sudah melewati tempatnya, Kalau dan sempat sudah ulang mengambil aja, niat, tak apa. maka ada yang diharamkan. Yang pertama, memotong kuku. Dan keharaman ini tidak hanya sekedar berdosa, tapi kita harus membayar dam kalau kita lakukan. Membeli seekor kambing atau memberi makan fakir miskin di tanah haram, atau berpuasa 3 hari berturut-turut. Berpuasa 4 hari. Itu kalau melakukan pelanggaran. Kecuali melakukan hubungan suami istri, itu harus membayar dam berupa unta. Itu dendanya. Jadi lebih berat. Kena sesaat. Memotong kuku tidak boleh. Memotong atau mencabut, melepaskan bulu-bulu yang ada di badan. Nah, tidak boleh. Tidak boleh tuh di tanah haram. Di rambut tidak boleh. Kemudian mencabut bulu-bulu yang ada di badan tidak boleh. Yang ketiga, menyisir rambut atau menyisir bulu-bulu yang ada di badan tidak boleh. Pelanggaran. Menyisir rambut. Sedang melakukan nano tuh. Kemudian memakai wangi di badan atau Sedang di ibadah. pakaian. Waktu apa? Jadi kita sebutkan bahwa sebelum kita berniat sunnah memakai wangi-wangian di badan. Tapi kalau sudah berniat maka haram dan tidak boleh, terlarang baik di badan maupun di pakaian. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki tidak boleh, menutup kepala bagi laki-laki tidak boleh. Ini terutama kalau pakai bis, ber-AC, lama pulang dari Madinah, itu hati-hati. Nah, takutnya tertutup kepala. Jangan pakai. Begitu juga memakai sarung tangan bagi perempuan tidak boleh. Memakai cadar penutup wajah bagi perempuan tidak boleh. Memakai sepatu bagi laki-laki. Jadi bapak-bapak persiapkan sandal, karena memakai sepatu yang menutup mata kaki tidak boleh. Menikah atau menikahkan, berhubungan suami istri atau bermesraan juga tidak boleh. Itu hal-hal yang terlarang. Memang ada tambahan seperti membunuh binatang tanah haram, melakukan membunuh binatang buruan, itu termasuk hal-hal yang dilarang. Oke. Berikutnya yang kedua adalah tawaf. Jadi tadi niat di miqat, itulah ihram. Yang pertama harus itu. Yang tadi walaupun ada yang sunnah, ada yang sifatnya wajib. Nah, yang rukun yang kedua adalah tawaf. Tawaf ini mengelilingi Ka'bah. Nah, kita mulai dari Hajar Aswad. Itu nomor 1. Itulah Hajar Aswad. Jadi memulai dari situ, lalu kemudian berputar sampai ke Hajar Aswad kembali, maka itu 1 kali putaran. Itulah tawaf. Dimulai dengan oke. Ini cuma gambar Ka'bah dan kita tahu gambar apa namanya tadi. Coba balik lagi. Ini Bapak Ibu kita kenalkan sedikit. Nomor 1 Hajar Aswad. Nomor 2 pintu Ka'bah. Kemudian nomor 6 itu ada Multazam, tempat yang mustajab untuk berdoa antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Kemudian ada nomor 5. Nah, nomor 5 ini adalah Hijr Ismail. Ini bagian daripada Ka'bah. Sehingga kalau tawaf itu tidak boleh lewat di lubang kecil itu, jalan motong. Karena namanya tawaf itu kita mengelilingi Ka'bah.
Jadi tidak boleh lewat di situ. Jadi harus di luarnya. Tawaf itu harus di luar izin isma. Tidak boleh masuk ke dalam. Maka kalau mau sholat di dalam, nanti setelah selesai. Nah, setelah selesai tawaf, baru boleh sholat di dalam izin isma. Kemudian yang ke-9, yang penting-penting, yang ke-9 rukun yamani. Ada 2 yang dianjurkan untuk disentuh ketika tawaf. Yang pertama Hajar Aswad. Dianjurkan untuk mencium kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan. Karena di sana sangat ramai. Jadi berdesak-desakan, kadang-kadang susah untuk melakukan. Kalau tidak bisa memegang. Tidak bisa dipegang, maka diisyarat. Makanya biasanya kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Nah, itu cukup seperti itu. Karena kalau mencium susah, desak-desakan Bapak Ibu, susah. Apalagi banyak orang-orang luar, tinggi-tinggi, besar-besar, apalagi dari Afrika sana, di mana cuaca hanya ada 2, panas sama panas sekali. Sehingga kata orang warna kulit juga 2, hitam sama hitam sekali. Nah, itu kita ketemu orang besar-besar tinggi-tinggi. Takutnya ingin mencium Hajar Aswad, takutnya orang Aswad tercium. Nah, karena mereka kan kita dibawa ke tiap mereka. Nah, nanti salah pula, salah tengok, salah lihat. Karena sama-sama Aswad. Jadi batu ini dulu, katanya batu Hajar Aswad ini dulu putih ketika turun dari surga. Walakin sawwatu zunubi bani Adam, tapi dihitamkan oleh dosa-dosa anak Adam. Ada yang bertanya, kapan menghitamnya Ustaz? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu juga kapan menghitamnya, karena memang sudah nampak hitam. Hajar Aswad. Nah, itu yang pertama dianjurkan untuk disentuh. Yang kedua, nomor 9 itu disunahkan juga untuk disentuh, Bapak Ibu. Kalau kita tahu disunahkan untuk menyentuh rukun yaman. Itu sudut antara sudut yang ada di nomor 9. Itu sudut sebelum Hajar Aswad. Disunahkan untuk disentuh. Kalau yang nomor 11 itu rukun Iraqi, karena mengarah ke Irak, tidak dianjurkan untuk disentuh. Yang 10 rukun Syami, menuju arah ke Syam, tidak disunahkan untuk disentuh. Yang disunahkan disentuh adalah nomor 9 dan juga nomor 1. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad disunahkan untuk membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Nah, itu terkait dengan bangunan Ka'bah ini. Nomor 4 itu ada namanya Syazarwan, semacam bata yang ada di bawah di Ka'bah. Nah, itu nomor 4. Itu Bapak Ibu, kita bisa naik di atasnya. Tapi ketika tawaf tidak boleh naik ke atasnya. Jadi biasanya kalau orang mau mencium Hajar Aswad, banyak orang naik ke atasnya. Naik dia, kalau begitu ramai orang, maka dia mengambil dari situ. Nah, terus kan setelah mencium terlempar, setelah mencium terlempar, setelah mencium terlempar. Ada mepet terus, mepet. Nah, nanti terlempar ada itu mencium. Itu pengalaman saya. Jadi kalau mau dicontoh boleh, tapi kita jangan sampai kalau mau masuk ke situ, ya Allah aku berjanji kepadamu dari menzalimi dan dizalimi. Karena di situ, wah, itu orang itu seperti itu. Lagi yang besar-besar dulu. Jadi memang luar biasa. Itu dulu, tapi kurang tahu kondisi yang terbaru. Karena dulu pokoknya bebas. Tapi entahlah setelah COVID ini apakah dibatasi atau tidak. Berikutnya adalah garis coklat di marmer nomor 13. Nah, itu sejajar dengan itu kita mengambilnya. Kalau kita tahu kan Bismillahirrahmanirrahim, sejajar garis coklat, sejajar dengan Hajar Aswad. Oke, next berikutnya. Lanjut. Dilakukan tawaf sebanyak 7 kali. Jadi Ka'bah di sebelah kiri kita,
memang itu syariatnya. Jadi karena di sini ada hati, maka hal yang paling mulia di badan kita adalah hati, maka kita dekatkan dengan Ka'bah yang istimewa. Itu hikmah tetap sholat. Yang kedua dilakukan dalam keadaan suci dan menutup aurat, suci. Nah, maka sebelum pergi tawaf, Bapak Ibu berwudu harus, karena harus suci. Nah, maka kalau ketika tawaf berhadas itu harus berwudu kembali. Nah, makanya biasanya dikasih semprota untuk bisa berwudu ketika batal. Ketika kita sedang tawaf, udah putaran kedua, kemudian batal, maka kita berwudu, kita lanjutkan putaran. Jadi tidak perlu mengulang dari awal. Itu kalau kita tawaf. Kemudian dimulai dari posisi yang sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Lampu hijau di pinggir pelataran Ka'bah. Nanti ada lampu hijau yang kelihatan. Kemudian yang keempat, mengelilingi Ka'bah berlawanan dengan arah utara dan tenggara. Posisi Ka'bah di sebelah kiri. Disunahkan mencium Hajar Aswad. Dianjurkan Hajar Aswad jika tidak bisa menciumnya. Dianjurkan mengisyaratkan dengan tangan jika tidak bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Nah, itu syariat atau sunnah daripada tawaf. Oke, berikutnya. Memulai tawaf dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tadi sudah dipraktekkan. Begitu juga tawaf harus di luar Ka'bah, tidak boleh masuk ke Hajar Ismail. Yang ke-10 berlari kecil 3 putaran pertama kalau memungkinkan. Yang ke-10 menampakkan bahu kanan. Jadi tibak namanya, membuka bagi laki-laki, membuka bahu kanan. Kemudian yang ke-12 menyentuh rukun yamani. Nah, itu tadi rukun yamani nomor 9 tadi. Menyentuh disunahkan atau dengan isyarat tangan. Yang ke-13 membaca doa selama tawaf. Doanya ada di tutupan. Oke, lanjut. Sebanyak tidak makan dan tidak berbicara selama tawaf, yang dilakukan secara berkesinambungan, artinya secara terus-menerus. Kemudian yang ke-16 setelah tawaf, sholat sunat 2 rakaat di belakang maqam Nabi Ibrahim. Jadi ada warna kuning itu maqam. Itulah tadi yang udah disebut ya kan, sama orang tadi. Iya. Itu sholat sunat di situ. Salat tawaf niatnya adalah usolli sunat tawaf rakaatain. Ini kan di muka Ka'bah. Nanti setelah sholat baru kemudian berdoa di Multazam. Setelah itu sholat, boleh sholat di Ismail. Itu minum air Zam-Zam. Pokoknya intinya setelah tawaf, sholat, berdoa, minum air Zam-Zam, habis itu sa'i. Begitu di sini. Oke, lanjut. Sa'i lagi. Sa'i ini Bapak Ibu tidak diharuskan dalam keadaan suci. Kalau tawaf tadi harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, kalau sa'i ini sunnah. Jadi kalau misalnya batal wudu, mau sa'i tidak apa-apa. Karena kalau sa'i tidak diharuskan untuk suci dari hadas kecil. Dianjurkan dalam keadaan suci dan menutup aurat. Dimulai dari bukit Sofa dan berakhir di bukit Marwah. Bukit Sofa kemudian berakhir di bukit Marwah 1 kali. Kemudian di atas bukit Sofa menghadap Ka'bah dan berdoa. Jadi sudah ya. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw yatamara fala junaha alaihi yatawaffa bihima wa man tatawaffa khairan fa innallaha syakirun. Kemudian perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali. Jadi Sofa, Marwah sekali, Marwah Sofa 2 kali. Karena ada yang pernah Marwah Sofa Marwah, Marwah Sofa dihitungnya 1 kali. Jadi 14 kali. Jadi itu lumayan 500 meter kurang lebih. Kemudian sa'i dilakukan sebanyak 7 kali antara 2 lampu hijau. Laki-laki dianjurkan berlari dari kecil. Ini adalah lampu hijaunya di sana sambil membaca doa. Rabbi fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antal a'azzul akram. Itu doa. Dari kecil bagi laki-laki. Tapi biasanya karena barang sama istrinya juga ikut lari. Tapi yang disunahkan itu adalah yang laki-laki. Itu sunnah. Kalaupun tidak ada masalah. Jadi ada lampu hijau. Kemudian memperbanyak doa selama melakukan sa'i. Oke, selesai. Kemudian berikutnya adalah tahallul. Ini rukun keempat. Jadi selesai tawaf, selesai sa'i, tahallul, mencukur rambut. Nah, selesai mencukur rambut, dah habis. Nah,
Tapi di sini coba nanti motong mencukur rambut minimal 3 helai. Jika rambut tidak ada, boleh dengan isyarat mencukur rambut atau menggeserkan pisau cukur. Kalau misalnya rambutnya sudah tidak ada atau dia sudah botak di umroh pertama, maka nanti umroh kedua cukup menyentuhkan gunting. Itu maksud. Dilakukan dalam satu waktu, maksudnya langsung. Perempuan tetap menutup aurat ketika tahallul. Dimulai dari sisi kepala sebelah kanan, dianjurkan dari sebelah kanan. Dan kalau bisa, kalau digunting saja sebelah kanan, kemudian atas, kiri, belakang. Nah, itu sunnahnya. Tapi kalau dibotak semuanya itu lebih bagus. Nah, lebih afdal. Kemudian dimulai dari sisi kepala sebelah kanan. Setelah tahallul kembali diperbolehkan melakukan hal-hal yang dilarang selama berihram. Jadi kalau sudah tahallul, Bapak Ibu, kembali yang haram-haram tadi itu kembali menjadi halal. Jadi ihram itu yang menyebabkan haram. Ketika sudah selesai ihram, maka kembali menjadi halal. Dan itu kurang lebih dilaksanakan mulai dari menyepat itu mungkin jam-jam 2, jam 3 di Madinah. Nanti insya Allah selesai subuh di Mekah. Biasanya begitu. Kalau secara langsung langsung kita ke Mekah, istirahat sebentar, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Itu biasanya memakan waktu sampai jam-jam 3 subuh selesai. Itulah ibadah umrah selesai. Jadi ibadah umrah ini lebih singkat daripada ibadah. Tidak pakai melontar umrah, tidak pakai wuku. Nah, tapi nanti Bapak Ibu dibawa juga jalan-jalan ke Jabal Rahmah, tempat orang wuku haji, di wuku di Padang Arafah. Begitu juga nanti ke tempat melempar jumrah. Nah, begitu juga bahkan mungkin dibawa jalan-jalan ke Taif mungkin ya. Nah, banyak. Nah, itu terkait dengan ibadah umrah. Jadi mudah-mudahan insya Allah ibadah kita ini ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini umrah yang makbul. Ini sesi yang pertama. Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan beberapa terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di dalam ibadah umrah ini, saya sudah menulis satu buku tanya jawab umrah. Ini umrah misalnya seperti apa hukum uangnya dipakai sebelum berihram. Ada bolehkah berwudu menggunakan water sprayer atau penyemprot air berwudu? Bagaimana tawaf wada bagi wanita haid? Pokoknya hal-hal yang sering dipertanyakan dalam masalah ini. Maka bisa dapatkan bukunya. Wallahu a'lam di mana. Di depannya. Itu ada di sana. Ini terkait dengan beberapa hal terkait dengan ibadah. Itu barangkali kita satu aja. Kita saling meminta maaf, memberi maaf terhadap tetangga, jiran, lebih bagus lagi. Kalau Bapak Ibu beri sapi, beri kambing, lalu kemudian disembelih, undang tetangga makan-makan, berdoa bersama. Nah, kalau perlu kami juga diundang kalau membeli kambing dan sapi. Insya Allah berkah perjalanannya. Itu berdoa sebelum berangkat, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian juga dianjurkan untuk berwasiat, wasiat takwa, wasiat kebaikan, karena di situ ada misalnya terutama yang punya hutang. Nah, jangan lupa ditulis. Allah Subhanahu Wa Taala mendapatkan ganjaran yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Tayamum, ini satu lagi. Jadi tayamum, Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mestinya ideal dalam ibadah. Kalau berhadas berwudu, itu mestinya begitu. Tapi karena mungkin kita susah untuk memperoleh air, sehingga kita tayamum. Nah, ini tayamum ini yang pertama, kalau kita tayamum di tempat biasa, maka harus jelas itu debunya, pasirnya, tanahnya harus jelas. Karena memang harus kelihatan. Jadi jelas tanah dan debu yang suci, debu yang bersih. Nah, maka itu sah. Dengan itu, dengan tayamum ini, maka sah sholat kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah di
pesawat. Nah, jadi di pesawat ini boleh nggak kita tayamum di pesawat lalu kemudian sholat? Ini khilaf di antara ulama. Mayoritas ulama mengatakan bahwa tidak sah tayamum di pesawat karena di pesawat itu ada debu, nggak kelihatan debunya. Itu mayoritas ulama. Sehingga kalau misalnya di pesawat nih kita masuk waktu di pesawat dan kita harus sholat sementara mendapatkan air susah, tayamum juga sebagian besar ulama mengatakan tidak sah, maka di pesawat kita sholat menghormati waktu saja. Sholat menghormati waktu. Sholat menghormati waktu. Nanti ketika sampai maka sholat yang di pesawat tadi kita ulang. Nah itu menurut mayoritas ulama dalam masalah ini. Dan itu lebih bagus. Tapi saja ulama mengatakan bahwa tayamum di pesawat sah. Ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama dari Saudi Arabia itu mengatakan bahwa mereka kalau mendesak darurat boleh tayamum di pesawat, lalu kemudian sholat juga di pesawat. Ketika sampai sholat itu tidak perlu diulang. Tapi kalau memungkinkan kita sholat ideal ketika Allah bertemu Rasulullah yang kami sayangi, teman-teman dari Beliau Hati, dari Sultan Kopi. Mudah-mudahan semua kita yang ada di sini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit gambaran bagaimana teknis keberangkatan kita dari Pekanbaru ke negara transit dan kemudian ke Saudi dan kembali ke tanah air. Jadi saya harapkan, saya menghimbau untuk betul-betul memperhatikan supaya insya Allah nanti yang mendengarkan lebih paham dari yang menyampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh keberangkatan yang menggunakan maskapai Malaysia Airlines, ya, Malaysia Airlines itu rutenya dari Pekanbaru menuju Malaysia. Kita akan menginap semalam di Malaysia. Kemudian dilanjutkan esok harinya terbang menuju kota Madinah. Nah, kemudian beberapa hari di Madinah kita akan mukim dulu di sana, melakukan berbagai kegiatan yang sudah disediakan oleh RWH, kemudian ibadah-ibadah di sana. Setelah selesai di sana, kita akan melanjutkan ke kota Al-Mukarramah. Ya, kita akan melanjutkan ke kota Mekah. Kemudian kita juga akan melaksanakan berbagai program kegiatan yang sudah disediakan oleh travel dan macam-macam ibadah di sana juga. Kemudian setelah selesai itu kita akan melanjutkan pulang melalui bandara kota Jeddah. Kemudian lanjut ke Kuala Lumpur dan tidak menginap. Pulangnya tidak menginap insya Allah. Kemudian dilanjutkan dari Kuala Lumpur ke Pekanbaru. Ya, insya Allah detailnya nanti akan saya jelaskan terakhir. Oke. Kemudian yang untuk menggunakan maskapai Citylink, rutenya gambarnya ialah Pekanbaru, kemudian menuju untuk ke Kota Padang. Kita naik Citylink, ya saya. Naik. Insya Allah kita naik pesawat, ya, dari Pekanbaru menuju Kota Padang dengan pesawat Citylink. Nah, insya Allah kita akan transit sebentar saja. Kemudian melanjutkan penerbangan di hari itu juga menuju kota Jeddah. Nah, sesampainya insya Allah di kota Jeddah, kalau di Malaysia nginap semalam ke Pai. Awak tuh ya kalau ke Pai, ke pulang enggak. Singgah pindah nginap. Kemudian ketika beberapa hari di Madinah melakukan berbagai macam program yang disediakan oleh travel, macam-macam ibadah di sana. Kemudian kita melanjutkan kembali perjalanan ke kota Mekah Al-Mukarramah. Kemudian kita akan isi lagi dengan kegiatan ziarah, program-program, kemudian ibadah di sana. Bekerja sama dengan provider Telkomsel. Jadi jamaah yang mempunyai kartu Telkomsel ingin diaktifkan internetnya untuk berlaku. Syarat pertama, nomor yang mau diaktifkan pakai internetnya harus dibawa di dalam HP yang akan dibawa ke Saudi. Karena dari yang sudah pernah dulu orang-orang tua kita dia ngisi pakai internet, rupanya kartunya di kampung halamannya. Ya, jadi perlu diperhatikan. Ini mungkin sepele, jangan sampai nanti timbul perdebatan antara nenek-nenek dan tour leader ya. Ya Bu ya, saya udah bayar nggak aktif-aktif, dibilang ustaznya nanti pembohong. Ya, jadi perlu diperhatikan. Nomornya harus ada di HP. Yang kedua, jaringannya sudah 4G. Oke?
4G. Berarti 4G. Sudah harus 4G. Jadi dua-dua hal ini harus sinkron. Nomornya ada di HP, HP-nya juga sudah 4G. Dan HP yang dibawa memang paket menggunakan internet, jangan HP yang zaman itu ya Bu ya, yang sebelumnya. Jadi kalau bisa yang internet. Ya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biayanya untuk 5 GB dengan durasi 12 hari itu 275.000. Untuk yang 10 GB durasi 17 hari itu 375.000. Pembayarannya bisa cash, bisa juga secara transfer ke tour leadernya masing-masing. Bayar nanti pasti Pekanbaru, di bandara Pekanbaru. Ya Bu ya, pastikan nomornya ada, pastikan jaringannya 4G. Tapi WA ini nomornya tidak ada. Nomor kartunya tidak ada, cuma Oke, terus kalau nomor-nomor yang lain nomor itu bagaimana? dipakai. Provider yang tri segala macamnya. Punya ini, Mungkin WA-nya itu jaringannya nggak ada. masih cuma Nggak ada Telkomsel. kartunya Jadi lagi. kalau Jadi Bapak cuman, Ibu sekalian ingin langsung kalau HP ya, dari kartu Indonesia, pun ada, kartunya dipersilakan. ada. Insya Allah Kartu yang ada di dalamnya kartu HP aja. mengaktifkan. kartu WA-nya tidak ada, WA Baik, tidak ada. tambah sedikit 5 giga. Jadi 1 nelpon giga aja aktif sama di ganti. Malaysia. 4 Kemarin tidak giganya ada, aktif di nanti Wak ganti Saudi. sama Yang pakai 10 giga, Telkomsel. 1 giganya aktif di Malaysia, yang 9 giganya aktif di Saudi. Ya Bu ya. Insya Allah para ustadz leadernya akan bantu untuk mengaktifkan itu setelah nanti internetnya ditembakkan ke nomor masing-masing. Tapi perlu kami ingatkan, para ustadz, para leader ini bukan orang yang ahli dalam dunia perponselan. Jadi ketika mungkin agak lambat, mungkin agak mikir-mikir dulu, jadi mohon dimaklumi. Tapi insya Allah dari yang sudah-sudah, alhamdulillah izin Allah semuanya bisa. Baik, internet kelar. Yang kedua, misalnya masalah kursi roda. Kalau ada jamaah yang membawa kursi roda pribadi, Udah disediakan? أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Hidup ini bergeliman dosa, selalu saja kerap berbuat nista.